Hai, Reza here. Ini adalah episode kedua dari Fundamentals of Large Language Models, di mana kita akan membahas mengenai Generative Pre-trained Transformer, Llama, dan Scaling Laws. Di episode sebelumnya, kita telah membahas cara kerja dari arsitektur transformer yang terdiri dari encoder dan decoder. Di episode ini, kita akan melihat aplikasi dari transformer untuk Large Language Models. Kita tidak akan membahas secara detail semua pilihan operasi yang ada di sebuah model. Namun, kita akan membicarakan konsep-konsep utama yang membuat model ini berfungsi. Jika kalian belum familiar dengan Transformer, silakan tonton episode pertama. GPT itu singkatan dari Generative Pre-trained Transformer. Kalian mungkin sudah pernah dengar beberapa versi dari GPT, seperti GPT-1, GPT-2, GPT-3, atau bahkan GPT-4. Mari kita lihat GPT yang pertama kali dikenalkan, yaitu GPT-1. GPT-1 adalah sebuah language model yang arsitekturnya itu berdasarkan transformer. GPT-1 ini menunjukkan bahwa kita bisa mendapatkan performa model yang baik melalui pre-training menggunakan dataset tanpa label, yang kemudian diikuti dengan supervised fine-tuning. Untuk arsitektur modelnya, GPT-1 hanya menggunakan decoder dari transformer. Dan jika kalian ingat, di decoder itu ada blok multi-head attention yang bergantung pada encoder output atau yang kita sebut juga dengan cross attention. Namun, karena GPT-1 tidak menggunakan encoder sama sekali, maka kita tidak perlu menggunakan blok multi-head attention tersebut. Jadi, arsitekturnya akan terlihat seperti ini. Kemudian, untuk memperbesar ukuran model ini, kita dapat menumpuk bagian yang di-highlight ini sebanyak beberapa kali. Pada akhirnya, GPT-1 ini memiliki 117 juta parameter dengan ukuran maksimum context window sebanyak 512 tokens. Artinya, model ini bisa mengambil input sequence yang ukurannya sebesar 512 tokens. Sebagai catatan, cara kerja GPT-1 itu auto-regressive, karena model GPT-1 ini hanya menggunakan decoder. Sesuai dengan yang kita bahas di episode pertama, autoregressive ini maksudnya adalah decoder bekerja secara bertahap, menghasilkan output satu persatu di setiap langkah waktu berdasarkan hasil prediksi sebelumnya. Sekarang, mari kita lihat fase pre-training dari GPT-1. Tugas dari model pada fase pre-training adalah untuk memprediksi token berikutnya dari sebuah input sequence. Contohnya, jika kita menggunakan tokenisasi kata per kata, untuk kalimat "saya suka nasi goreng", kita bisa menggunakan sequence token "saya suka nasi" sebagai input, dan token goreng sebagai output. Maka dari itu, kita tidak memerlukan dataset dengan label. Setelah fase pre-training, GPT-1 di-fine-tune untuk tugas tertentu menggunakan sebuah dataset dengan label. Secara konkret, jika tugas yang baru itu juga adalah language modeling, maka tidak ada perubahan di modelnya. Namun, jika tugasnya itu berbeda, maka kita akan ganti linear dan softmax layers yang terakhir dengan operasi lainnya sesuai dengan kebutuhan tugas yang baru. Itulah cara kerja dari GPT-1. Walaupun simple, teknik yang digunakan di GPT-1 terbukti efektif dan menjanjikan. Sekarang, mari kita lihat suksesor dari GPT-1, yaitu GPT-2. Kekurangan dari GPT-1 adalah ketidakmampuannya untuk menangani berbagai tugas, sehingga memerlukan fine-tuning untuk setiap tugas tertentu. Kemudian, pada saat pengembangan GPT-2, kita juga melihat tanda-tanda bahwa peningkatan skala dalam ukuran model dan dataset dapat meningkatkan performa model. GPT-2 mencakup semua features tersebut. Pertama, GPT-2 memiliki kemampuan zero shot yang jauh lebih baik. Dengan kata lain, GPT-2 bisa mencapai performa yang baik untuk berbagai tugas tanpa memerlukan fine-tuning. Selain itu, dari pengembangan GPT-2, kita juga belajar bahwa selain ukuran dataset, kualitas dataset jugalah penting. Kemudian, kita juga melihat bahwa ukuran model itu juga mempengaruhi performa model. Faktanya, walaupun secara arsitektur GPT-2 itu sangat mirip dengan GPT-1, GPT-2 memiliki 1,5 miliar parameter. Jumlah ini adalah lebih dari 10 kali lipat lebih banyak dibanding GPT-1 yang hanya memiliki 117 juta parameter. Dari penemuan di GPT-2 ini, muncullah yang namanya scaling loss. Scaling loss menunjukkan seberapa besar efek ukuran model
dataset, dan komputasi terhadap performa sebuah model. Setelah melakukan banyak pelatihan model dengan berbagai parameter, ternyata secara empirical, kita bisa melihat tren seperti ini. Pertama, kita bisa melihat hubungan antara test loss dengan ukuran dataset, di mana kita bisa melihat secara jelas bahwa test loss terus menurun secara logaritmik seiring dengan meningkatnya ukuran dataset. Di sini, kita juga bisa melihat relasi yang mirip antara test loss dengan jumlah parameter non-embedding dan juga test loss dengan komputasi. Karena kita bisa memprediksi peningkatan performa model dengan meningkatkan variabel lainnya, penemuan ini memberikan keyakinan yang kuat untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya dari biasanya untuk meningkatkan skala dalam melatih sebuah model. Scaling loss inilah yang menjadi salah satu pendorong utama dalam pengembangan suksesor dari GPT-2, yaitu GPT-3 yang memiliki 175 miliar parameter. Terbukti, kemampuan GPT-3 sejajar dengan apa yang diprediksi oleh scaling loss, dan performanya jauh lebih baik lagi jika dibandingkan dengan GPT-2, walaupun mereka sangatlah mirip secara arsitektur model. Selain GPT, salah satu famili model yang dikenal secara umum adalah Llama atau Large Language Model Meta AI. Versi pertama dari Llama atau Llama 1 secara garis besar juga arsitekturnya mirip dengan GPT-3. Namun, yang akan kita highlight dari pengembangan Llama 1 adalah bahwa model yang ukurannya jauh lebih kecil juga bisa mencapai performa yang baik dengan meningkatkan ukuran dan kualitas dataset. Tren ini juga terus diikuti dengan pengembangan Llama 2 dengan dataset yang 40% lebih besar dibanding dengan dataset yang digunakan dalam pengembangan Llama 1. Sebagai catatan, dalam pengembangan Llama 2, ada juga varian Llama 2 Chat yang sudah di-fine-tune secara khusus untuk mengikuti preferensi manusia. Tetapi, kita akan membahas varian ini dan cara fine-tuningnya di episode lain. Lalu, tren ini juga diikuti oleh varian ketiga, yaitu Llama 3, di mana ukuran training datasetnya sekitar 8 kali lebih besar dibandingkan dengan Llama 2. Ditambah lagi, ukuran Llama 3 ada yang mencapai 405 miliar parameter, dan ukuran konteks window-nya mencapai 128.000 tokens. Walaupun banyak varian, seperti yang kita telah bahas, secara algoritma dan arsitektur, cara kerja GPT dan Llama itu sebenarnya sangat mirip. Maka, hanya dengan mengerti cara kerja transformer, kita diharapkan bisa memahami cara kerja model-model tersebut. Inilah akhir dari episode kedua. Di episode ini, kita telah melihat aplikasi konkret dari transformer, di mana GPT dan Llama menggunakan decoder dari transformer untuk melakukan language modeling. Kemudian, sesuai dengan scaling loss, kita juga telah melihat bahwa performa model akan terus meningkat seiring dengan peningkatan skala. That's all for this episode. Thank you for watching and see you in the next one.